Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Siami dengan NIM 1119027, mahasiswi PAI, membuat video tutorial ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan 2, dosen pengampu Bapak Miftahul Ilmi Suwiknya Putra, MPD, dengan judul Uji Binomial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua pemaknaan. Pertama, statistika sebagai ilmu statistik, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Sugiana menyatakan, kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistik mengandung pengertian lain, yakni dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Ukuran ini didapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagai data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisanya, dan penarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisaan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa statistik pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka mengumpulkan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka. Fungsi yang dimiliki oleh statistik dalam dunia pendidikan, terutama bagi pendidik, adalah untuk menjadi alat bantu dalam mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa suatu informasi atau data. Fungsi tersebut ada karena dalam tugas-tugasnya, pendidikan senantiasa terlibat dalam masalah penelitian ataupun evaluasi. Selanjutnya, distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memiliki syarat keluaran outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit atau bukan data kontinu yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli. Mengacu kepada matematikawan Jacob Bernoulli, peristiwa pelemparan mata uang atau koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, dan hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes merupakan contoh lain dari proses Bernoulli. Sebaliknya, distribusi frekuensi lampu neon di pabrik Anda harus diukur dengan skala kontinu dan bukan dianggap sebagai distribusi binomial. Uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi n kecil dan populasi normal sebagai syarat T tidak terpenuhi. Biasanya uji binomial ini digunakan untuk membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binomial dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Uji binomial ini biasanya juga digunakan untuk menguji hipotesis apabila ada dalam populasi terdiri dari dua kelompok, grup, kategori data, atau binomial. Selanjutnya, uji binomial ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut.
Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan mahasiswa dalam memilih jurusan program studi. Apakah ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua? Berdasarkan 20 sampel yang dipilih secara random, diperoleh data sebagai berikut. Cara memasukkan data ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS dan kita masuk pada bagian data view. Setelah itu kita ke variable view, ada name, tab, with, decimal. Pada name kita ketik pilihan. Setelah itu kita enter, ada label, kita kasih nama jurusan atau program pilihan mahasiswa. Setelah itu pada value, karena ada pilihan pertama dan kedua, maka pilihan pertama pada label kita kasih nama, kita add. Setelah itu yang kedua sama pilihan yang kedua kita. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita klik data view. Di sini ada pilihan. Dalam pilihan ini, dalam kasus itu ada 7 menurun, 1 menurun, dan 13 2 menurun sampai 20. Setelah itu kita klik analyze non parametric test, legacy dialog. Setelah itu binomial, maka muncul tampilan sebagai berikut. Setelah keluar gambar binomial test, klik variabel jurusan atau prodi pilihan mahasiswa dan tekan pada kata tes variabel list. Tekan angka 1 sebagai defining dikotomi, yaitu yang membatasi kedua pilihan jurusan atau prodi pertama dan kedua pada tes proportion posisi angka. Jangan diubah ya. Hasil output SPSS dapat dilihat sebagai berikut. Interpretasi output SPSS. Pada output di atas terlihat ada 2 grup. 1 dengan kategori kurang dari 1 adalah jurusan jurusan atau prodi sebagai pilihan pertama sebanyak 7 mahasiswa. Sedangkan grup 2 dengan kategori lebih dari 1 adalah jurusan atau prodi sebagai pilihan kedua sebanyak 13 mahasiswa. Pada kolom observed proportion adalah proporsi untuk jurusan atau prodi sebagai pilihan pertama adalah 7/20 atau sama dengan 0,35 atau 35%. Proporsi untuk jurusan atau prodi sebagai pilihan kedua adalah 13/20 sama dengan 0,65 atau 65%. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan gelarnya. Jika signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO diterima. Keputusan berdasarkan data kolom statistik 2 Thailand sebesar 0,263 atau signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA diterima. Artinya tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua. Kesimpulan dari kasus soal di atas adalah
Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua, atau jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua adalah sama. Sekian dari tutorial saya kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.